Terima kasih saudara-saudara semua bisa hadir juga. Terima kasih hari ini kita mendengar firman Tuhan. Kebetulan hari ini Budi yang bawa. Siapapun yang bawa, saya mau menjelaskan, siapapun yang bawa, siapapun yang memberikan firman Tuhan, kita harus dengar dengan baik. Karena apa? Tuhan bisa memakai siapa saja di antara keluarga kita. Oke, kalau itu sifatnya firman Tuhan, kita harus dengarkan dengan baik. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing supaya Budi bisa memberikan firman Tuhan dengan baik. Oke. Sebelum kita mulai, saya minta bantalnya tukar yang tebal, tukar bukan ini belakang. Sebelah ya. Jangan dua. Oh iya, pantesan dua. M itu tulang bro. Oke. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Kita minta Nia berdoa ya. Hari ini boleh ya? Doa pembukaan ya. Ayo. Kita, semua yang kencang Nia ya, biar kedengaran dari sini. Nggak, soalnya nggak kedengaran. Ayo, semuanya tutup mata. Kita mau dengar Nia berdoa. Oke? Ayo, Mabel berdoa. Semua. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah mengumpulkan kami bersama lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami ingin mendengar tentang firman Tuhan. Tuhan, tolong agar kami dapat mempelajari sesuatu dan dapat mengerti apa yang telah disampaikan ke kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Bagus. Doa yang bagus sekali, oke? Oke, kita siap semua. Lu perlu ini nggak? Perlu sharing ini nggak? Sharing screen segala macam? Nggak usah. Oke. Santai aja kalau kita relax aja. Oke. Udah pada siap belum nih? Ya udah siap semua. Semua siap ya? Oke. Anak. Ya, Mabel semua, yuk siap. Oke, selamat sore semua ya, saudara-saudara ya. Mama, sore Ma. Yes, Yuk semua keponakan juga, koko-koko, adek semua. Malam ini juga mungkin ini direkam ya, Xiong ya? Rekam, selalu rekam. Nanti kita akan direkam berarti ini bakal dibagiin ke orang-orang juga ya, ke YouTube gitu ya. Siapapun yang dengar ya, berarti para pendengar YouTube ya. Para pendengar YouTube ya. Tuhan berkati. Hari ini saya mau bagi sedikit apa yang saya belajar dalam hidup saya. Tepatnya mungkin renungan kali ya. Tepatnya renungan. Jadi kalau bagi saudara-saudara atau teman-teman atau Bapak Ibu yang lihat kita punya acara ini, kita punya Bible study ini, Bible study keluarga kita. Kalau yang ngikutin dari awal sampai akhir, itu pasti lebih jelas dengan apa yang saya bawain. Kenapa? Karena kebetulan kita ada sesi bahas kejadian 1, kejadian 2. Nah, saya juga mau bagi hubungannya nih, jadi apa yang kita dengar kemarin, kejadian 1, kejadian 2, nah saya mau bagi, ini ada hubungannya dengan apa yang saya mau bagikan hari ini. Oke? Nah, saya ambil nats-nya dari Yeremia pasalnya yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Di sini dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau Bapak Ibu yang ikutin dari awal atau saudara-saudara semua yang ikutin dari awal, mungkin pernah ingat, Hendrik pernah bilang bahwa Tuhan menciptakan sesuatunya baik. Selebihnya kalau yang nggak baik itu dari si jahat, betul ya, Syung ya? Betul. Jadi Tuhan tuh nggak pernah kasih yang buruk gitu.
Tuhan itu selalu kasih yang baik. Dan saya setuju, dan dikuatkan juga firman ini bahwa Tuhan itu rancangin segala sesuatu baik. Bahkan kalau teman-teman baca dari Kejadian 1, dikatakan setiap penciptaan Tuhan bilang semuanya baik. Jadi memang Tuhan itu menciptakan manusia dan serta isinya ini di seluruh dunia ini untuk sesuatu yang baik. Sampai akhirnya manusia ketemu si iblis. Ya kan? Iblis ini nggak mau segala sesuatunya baik. Bahkan kalau saudara-saudara lihat dari jalan cerita yang Siung-Siung bawain, di mana akhirnya si manusia itu jatuh ke dalam dosa dan Tuhan ngomong bahwa nanti keturunanmu, ya kan, kepalanya akan diremukkan oleh si manusia, sedangkan keturunannya si manusia, tumitnya akan diremukkan oleh si ular, kan begitu. Jadi cerita Alkitab ini menceritakan tuh betul-betul bagaimana iblis mencoba untuk menggagalkan setiap rencana Allah. Menggagalkan setiap rancangan Allah. Yang mana Allah bilang rencananya damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kenapa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau memang Tuhan memberikan rencana yang baik, rencana yang sejahtera, ada yang bertanya, kok kenapa ya? Kalau memang Tuhan rancang yang bagus, kenapa ada manusia-manusia yang lahirnya nggak bagus? Nah ini pertanyaannya. Tuhan bilang semuanya baik. Kenapa ada yang nggak baik? Betul nggak? Kalau Tuhan tahu, ada pertanyaan, kalau Tuhan tahu nih manusia bakal jadi perampok, jadi penjahat besar, kenapa dia mesti lahir? Tadi jangan lahir aja. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu gitu loh. Setuju nggak Bapak Ibu? Teman-teman semua ya. Jadi saya, karena hal-hal menarik ini saya memberi judul khotbah malam ini adalah hidup dengan tujuan yang benar. Hidup dengan tujuan yang benar. Kenapa beribu-ribu tahun manusia mencari-cari, kok bisa ya ada orang begini ya, kok bisa ya ada orang kayak begini ya, yaitu karena mereka tujuan hidupnya salah. Kenapa salah? Setiap manusia tujuan hidupnya tertuju kepada dirinya sendiri. Jadi sejak masa kecil sudah dididik, saya nanti kalau gede cita-cita saya mau jadi dokter, saya mau jadi orang sukses, saya mau banyak duit, saya mau bangun keluarga, saya mau A, I, U, E, O segala macam, saya mau uang banyak. Sehingga kalau semuanya itu tidak terjadi, kalau semuanya itu tidak tercapai, yang disalahkan siapa? Mereka akan menyalahkan Tuhan. Simpel aja. Jadi itu ya, jadi bertahun-tahun manusia hidupnya tuh nggak bahagia, pusing, kusut, mau bunuh diri segala macam. Kenapa? Tujuan hidupnya salah. Selama tujuan hidupnya aku, diri kita nggak akan ketemu yang namanya kebahagiaan. Yang paling kelihatan ialah sekarang pandemik ini. Bagi mereka yang tujuan hidupnya adalah uang, ketika itu uang diambil daripada kita, waduh, kacau hidupnya. Oke, nah saya mau bagi judulnya hidup dengan tujuan yang benar. Kalau tujuan hidup kita kepada Allah, maka semua ini nggak bakal terjadi. Ya, jadi tujuan hidup kita ini mesti kepada Allah. Ngerti ya? Kenapa tujuan hidup kita ini harus kepada Allah? Kita bisa lihat di Yeremia, ya, Kenapa tujuan hidup kita ini harus bertujuan kepada Allah? Kita bisa lihat di Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Bapak Ibu, kenapa tujuan hidup kita harus Allah? Karena Dia yang menciptakan kita. Bapak Ibu setuju nggak? Kalau kita ketemu mesin baru, anggaplah itu mesin cuci. Untuk pakai mesin cuci itu, kita cuma punya dua pilihan. Satu, you tanya penemunya, yang menciptakannya. Yang kedua, you lihat buku panduannya. Betul nggak? Manual book, buku panduan untuk cara pemakaiannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau
kamu coba-coba pencet ini, pencet itu, pencet orang, cepat rusak nggak mesin cucinya? Cepat rusak ya? Pasti hancur ya? Nah, tapi kalau Anda bertanya kepada penciptanya, penemunya, nggak bakal rusak. Dia bisa kasih tahu, wih, yang ini manfaatnya ini, yang ini manfaatnya ini, yang ini manfaatnya ini. Betul nggak? Betul ya? Makanya, kalau Anda nggak ketemu penemunya udah siapin buku manual bukunya. Contoh penemunya di Jerman, Anda belinya di Jakarta, dia pasti kasih bukunya. Buku petunjuk, buku panduan. Untuk mengerjakan gimana nih? Oh, pencetan ini artinya untuk ini, pencetan ini artinya untuk ini. Betul ya? Itu tujuan manual book. Kalau teman-teman juga, atau Bapak Ibu sekalian, atau saudara-saudara sekalian, pernah baca nggak buku petunjuk cara penggunaan mobil yang baik? Kan di mobil kan ada tuh bukunya tuh. Teman-teman kalau naik mobil tuh pasti ada satu buku kita kan, buku manual buku mobil kan. Udah tahu belum kenapa kalau naik mobil kaca mesti dibuka sebelum setel AC? Supaya Jadi kalau mau setel AC, selama mobil dijemur, kacanya mesti dibuka empat-empatnya. Terus kasih udara dulu. Setelah kasih udara, sampai dia suhunya bagus, AC keluarin terus. Nggak lama, udah normal, baru tutup. Rupanya itu baik. Kalau untuk mobil, baik untuk kesehatan kompresor. Supaya kompresor nggak mudah jebol, nggak mudah rusak. Itu untuk di mobil, di luar untuk kesehatan kita nih. Kalau kesehatan kita, lain lagi. Saya lagi cerita mobilnya dulu nih, cara perawatan mobil. Ngerti ya? Itu contoh. Dari mana saya bisa tahu? Si Budi nggak kuliah mobil. Betul nggak? Si Budi nggak pernah ngeles bengkel mobil. Kok dia bisa tahu? Karena dia baca buku manual book. Begitu pula juga kita, Bapak Ibu. Kalau hidup kita mau bahagia, hidup kita mau diberkati lah, kita harus hidup kita itu tertuju kepada Allah, Sang Pencipta kita, yang menciptakan dunia ini. Oke? Nah, yang kedua sekarang. Karena kita sekarang udah tahu nih, tujuan hidup adalah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita. Yang kedua, Allah mau kita, tujuan kita hidup itu kepada Allah, Allah mau kita jadi seperti apa nih? Allah ciptain kita mau jadi seperti apa? Allah mau, nih kita diciptain untuk apa? Seperti apa? Yuk kita lihat. Di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadiannya. Kejadian 1 ayat 26. Jadi, yang pertama, kita, kenapa tujuan hidup kita kepada Allah? Yang kedua, ya kan? Allah mau kita serupa dengan Allah. Ya. Kita ada di dunia ini, Allah mau kita serupa, dan kita diserupa. Goals kita itu nih, goals kita nih. Saudara-saudara nih, goals hidup kita nih, tujuan hidup kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Seperti apa sih Allah kita itu? Ya kita lihatnya Yesus. Yesus itu adalah rupa dan gambar Allah dalam bentuk manusia. Jadi itulah yang Allah mau, bahwa Anda hidup seperti Kristus, serupa dan segambar dengan Allah. Kalau Anda serupa dan segambar dengan Allah, Anda berkuasa. Anda kembali lagi memiliki kuasa yang Allah sudah titipkan. Seperti Sung Sung bilang, kenapa setan bilang mau kasih kuasa yang udah dikasih ke dia? Jadi sebenarnya itu kuasanya punyanya si Adam. Sung Sung bilang, itu si bodoh Adam itu kasih kuasanya itu ke setan. Sehingga setan itu yang punya kuasa itu. Ngerti ya? Nah sekarang, makanya tujuan hidup kita ketika kuasa kita itu sudah diambil, kita harus serupa dan segambar dengan Allah. Yaitu kita harus seperti Kristus. Supaya kuasa itu kembali lagi kepada kita. Manfaatnya apa dengan kuasa itu kembali kepada kita? Maka kita akan bisa, apa yang bilangnya? Memelihara bumi ini dengan benar.
Dengan kasih, dengan kuasa kita semua. Dengan untuk sesuatu hal yang baik. Bukan untuk kepentingan pribadi. Sampai di sini, Bapak Ibu nangkep nggak? Kecepatan nggak? Enggak. Jadi saya kasih tahu sekali lagi, pelan-pelan. Kalau hidup kita tidak bertujuan, apalagi kalau bertujuannya kepada si aku, maka Anda akan jadi pribadi yang tidak pernah bahagia. Anda akan terus bertanya, kenapa sih begini? Kenapa kok Tuhan begini? Kenapa kok begini? Ya karena Anda tertuju pada Anda. Tapi kalau Anda tertuju kepada Allah, kenapa Allah? Karena Dia menciptakan Anda. Simple. Pokoknya kalau Anda ingin mengetahui suatu benda, cara menggunakannya handphone, cara menggunakannya dengan baik, tanyalah yang bikin. Kalau nggak ketemu, carilah buku petunjuknya. Maka Anda bisa menggunakan handphone ini dengan baik. Sama seperti kita. Kenapa manusia seringkali jatuh ke dalam dosa, manusia hidupnya uring-uringan, manusia sering salah jalan, manusia sering nggak bahagia, perasaan hidupnya dari muda sampai tua susah terus. Karena mereka menggunakan tubuh ini asal-asalan. Mereka nggak pakai buku petunjuk. Semau gua. Pokoknya pencetnya asal-asalan, pokoknya pakai feeling aja deh, pencetnya pakai feeling aja lah. Betul nggak? Itu satu. Kedua, kalau you asal-asalan, nggak pakai buku petunjuk, you wasting time, buang waktu, pekerjaan yang mestinya selesai, hanya dalam waktu 1 hari, 2 hari bisa selesai berminggu-minggu. Kenapa? Mesinnya rusak, servis dulu. Seperti itulah kira-kira bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau dia betul-betul ikutin petunjuk Tuhan, saya rasa 40 hari doang dia ajak keliling-keliling di Mesir. Betul nggak? Karena mau pakai caranya sendiri jadi 40 tahun. Jadi ingat, Bapak Ibu, teman-teman semua, para pemirsa, para saudara-saudara, kalau Anda mau hidup Anda masuk ke tanah Kanaan dengan cepat, hidup bahagia, punya kesukaan, punya berkat-berkat di bumi seperti di surga, intinya gini, konsepnya kan kita tanah Kanaan, setiap orang masuk tanah Kanaan. Kenapa ada yang masuk, ada yang kagak? Kenapa ntar kita sampai pulang ke surga, hidup saya susah terus? Karena hidupnya asal-asalan. Hidupnya nggak punya tujuan. Tapi kalau Anda hidupnya bertujuan kepada Allah, Anda akan masuk tanah Kanaan dengan lebih cepat. Sekali lagi, bukan uang ya, bukan soal uang ya. Tapi Anda mendapatkan satu hubungan. Anda bisa disingkapkan rahasia-rahasia Allah. Saya mau bersaksi sedikit. Sebelum dan sesudah saya baca firman Tuhan. Dulu saya malas baca firman Tuhan gitu. Sampai akhirnya saya ketemu satu bapak PA yang ngajarin saya bahwa saya mesti baca firman Tuhan. Dan saya coba untuk baca, awalnya sih males banget ya jujur ya. Males banget memulai baca Alkitab. Tapi karena saya pikir, saya sudah mentok, jalanin hidup kok kayaknya susah terus. Ya udahlah, katanya bisa berubah dengan baca Alkitab, ya udah baca Alkitab aja terus. Dulu hidup semau-maunya, pakai emosi sendiri, pakai kedagingan sendiri, semaunya aja gitu loh hidup. Hanya melalui pikiran sendiri, egois, semua buat kepentingan diri sendirilah, nggak mikirin orang lain. Yang penting diri sendiri. Betul nggak? Contoh lah. Dulu pelit. Orang bilang, bisa kaya, bohong nggak kaya-kaya. Yang berbagi malah nggak jadi miskin. Dulu bilang kerja keras bisa kaya, bohong nggak kaya-kaya juga. Udah kerja keras, udah pelit, udah kerja keras, udah macam-macam, nggak kaya juga. Ini contoh nih, kita ngomong duniawi dulu nih. Itulah titik awal saya mau baca. Udah deh, mau tahu nih cara pakainya gimana sih nih, badan nih kayaknya udah pakai semua-muanya udah kacau nih, nggak sukses-sukses gitu loh, nggak jadi-jadi gitu. Berantakan semuanya. Hidupnya kayaknya penuh kekhawatiran, ketakutan, pusing. Nah ketika saya mulai baca, bukannya jadi benar, tambah pusing. Awal-awal. Tapi karena saya mau taat, ya baca aja terus. Baca terus. Baca terus. Saya habisin Alkitab 1 buku pertama. Masih belum dapat apa-apa. Saya selesaikan perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nggak rasa apa-apa. Baca lagi yang kedua, perjanjian lama, perjanjian baru. Nggak rasa apa-apa juga. Sampai yang ketiga. Baru terasa. Baca yang ketiga, baru terasa, baru mulai ngerti.
keempat, kelima, sampai hari ini udah 11 kali saya baca perjanjian lama, perjanjian baru. Serasa setiap hari ngomong sama Tuhan. Serasa setiap hari ngomong sama Tuhan. Kalau you baca Alkitab setiap hari, you setiap punya masalah apapun, serasa ngomong sama Tuhan setiap hari. Dulu kata orang. Sekarang enggak. Betul-betul punya masalah apa? Firman Tuhan bilang, jangan takut. Ada masalah apa? Tuhan ini. Ada masalah apa? Mintalah. Ada aja gitu. Percis betul. Sesuai urutan yang kita baca. Bukannya pakai bolpen lempar atau mata koin lempar, simsalabim, bok, dapat buka ayat, bok. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Buka Alkitab bukannya buat coba-coba, buat simsalabim. Buka Alkitab rutin. Nanti tuh harinya percis. Tuhan yang terbaik. Tuhan tahu pasal mana yang terbaik buat hari Senin. Tuhan tahu pasal mana yang terbaik buat Selasa, buat diri kamu saat itu. Di tahun 2020 lah, di tahun 2019, 2018. Tuhan tahu percis ayat itu di jam berapa, detik ke berapa. Tuhan tahu yang kamu butuhkan. Itulah Tuhan sebetulnya apa? Berbicara kepada kita. Jadi saya berbagi. Sejak saya rubah tujuan hidup saya. Yang tadinya tujuan hidup saya adalah tertuju kepada saya. Kepada aku. Bahkan saya pernah bilang sama mama saya, Mah, saya mau kerja keras selama 3 tahun. Anggap aja 3 tahun saya mati. Nanti kalau udah sukses saya baik lagi. Apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa tuh. Jadi tidak bisa bersandar pada aku. Tapi bersandar kepada firman Tuhan. Dan Tuhan mulai perlahan-lahan mengajar saya untuk semakin serupa dengan Kristus. Kalau Anda waktu mau coba langsung bilang, itu nggak mudah, susah, Anda tidak akan pernah sama, Anda tidak akan pernah sampai. Setuju nggak? Contoh nih, Bud, naik sepeda yuk ke Bandung. Berapa lama kok? Nggak lama sih, ke Bandung cuma 8 jam. Buset, naik sepeda 8 jam. Aduh, susah lah, males. Maka saya tidak akan pernah sampai naik sepeda ke Bandung 8 jam. Setuju nggak? Tapi kalau saya bilang, yaudah, coba kok, ayo coba. Yang namanya coba, pasti sampai. Setuju nggak? Hanya bedanya dia 8 jam, mungkin kita 10 jam, 12 jam, 14 jam. Tapi mau coba. Sama, begitu pula juga kita hidup, Bapak Ibu. Jangan pernah bilang apa, susah. Susah. Mau berubah apa susah? Susah, gue emang begini susah. Nggak bisa. Harus dicoba. Harus dicoba. Jadi, gitu. Saya ambil take action, kenapa saya baca. Tuhan bilang semakin serupa dengan Allah. Ikutin. Nggak mudah, iya. Tapi disuruhnya begitu, ikutin aja. Rupanya, kalau kita terus jalanin, tanpa sadar, ternyata kita sudah di titik yang jauh. Dulu Budi yang dulu seperti ini, hari ini jadi seperti ini, itu sudah meninggalkan titik yang jauh. Ngerti maksudnya nggak ngomongan saya? Bagi saya dulu tidak mungkin menjadi seorang sarjana. Tapi tanpa sadar, saya jadi sarjana. Saya sudah meninggalkan titik kelas TK itu. Coba kalau ngomong ke si Suke, aduh Suke masih jauh mau jadi sarjana. Tapi nanti, tanpa sadar, 12 tahun kemudian, dia udah jadi seorang sarjana. Betul nggak? Jalanin aja. Anda akan menjadi di titik yang sudah jauh. Anda berjalan bersama Tuhan, semakin lama semakin naik. Semakin lama semakin diubahkan. Semakin baik. Saya hari ini nggak melihat uangnya, bukan. Tapi saya melihat apa yang saya dapat hari ini. Dulu impiannya, apa yang saya nggak dapat di masa kecil. Impiannya pengen yang bagus. Semakin lama mau pakai cara sendiri. Nggak pernah saya dapatkan kebahagiaan. Kepengen ciptain satu rumah tangga yang baik, keluarga yang baik, yang bagus. Hari tua nggak kepengen kayak Budi kecil, hidupnya kayak begini. Bukan makin bagus, makin sengsara. Kenapa? Menuntut ini, menuntut itu, menuntut ono untuk supaya dapat ini. Menuntut. Aku. Tapi setelah kita tertuju kepada Allah, kita mau ikutin apa yang Allah bilang, udah Budi ikutin aja, serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus. Sedikit demi sedikit, ternyata hal yang paling indah adalah apa? Yaitu yang Raja Daud bilang. Diam di rumah Tuhan. Ya kan? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah kesukaan kehidupannya. Jadi,
apalagi jujur, saya tiap hari ya nungguin Minggu Senin ini saya excited sekali. Nggak tahu yang lain ya. Saya nungguin Minggu sama Senin ini excited sekali. Saya pengen secepatnya hari Minggu dan Senin. Hanya untuk apa? Bersekutu. Saya bukan ngomong gede, boleh tanya Sung. Pokoknya ada kesempatan banyak. Sung, lu bisa bawain yuk. Sung bisa bawain, betul ya? Kenapa? Karena saya mau seperti Raja Daud. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita terus bersekutu gitu, rasanya apa ya? Kondisi dunia gitu, keadaan dunia lah, pandemik lah, tekanan lah. Kayaknya kita nggak kayak di dunia lain gitu. Nggak ngerasain gitu. Rasanya kita tenang gitu. Dekat Allah tenang gitu. Firman Tuhan tenang gitu. Makanya benar sih Sung ngomong, kita sharing. Banyak orang cari berkat, tapi lupa senengin si pemberi berkat. You cari berkat setengah mati, tapi kalau you senengin si pemberi berkat, dia sediakan. Setuju gak? Banyak orang pusing cari berkat. Udah. Terus aja bersekutu dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya memang dalam proses perjalanannya ada kadang-kadang saya jatuh, kadang-kadang saya tergelincir. Ada. Tapi saya itu nggak membuat saya jadi, udah deh, percuma lah Bud, lu nggak bakal bisa berubah. Enggak. Biarin gue jatuh. Setan maunya terus judge, lu udah jatuh loh. Bud, percuma lah Bud, sifat lu udah begini-gini. Enggak. Terus, bodo amat dia mau ngomong apa kayak. Jadi kodok budak, terus, belajar terus. Terserah orang lain mau ngomong apa, pokoknya terus mau bersekutu dengan Tuhan. Kecepatan nggak Bapak Ibu? Enggak. Bisa diterima ya? Masih bisa ditangkap ya, diikutin ya? Ya. Nah, jadi ditambah dengan selama saya ikutin Bible study ini, saya jadi merangkum gitu. Oh iya ya. Ini rupanya bisa belajar selama bertahun-tahun belajar Alkitab, baru tahu bahwa kita ini adalah salah satu bagian dalam penciptaan atau terbentuknya rencana Allah. Jangan loh, kita ini betul-betul makanya you are precious gitu. Kita berharga di mata Tuhan. Kenapa? Kita meskipun sedikit atau kecil, kita ini termasuk salah satu, orang bilang tuh, pendukung jalannya rencana Allah. Kenapa? Setan itu bekerja keras siang dan malam bersama timnya untuk merekrut orang sebanyak mungkin untuk apa? Menggagalkan rencana Allah. Betul nggak? Oleh karena itu kita juga mesti militan. Untuk apa? Merekrut. Untuk apa? Untuk supaya rencana Allah itu terjadi. Keren loh. Keren. Ikut Bible study ini saya bergumul ke iya ya. Cuman gara-gara bicara soal si ular akan meremukkan tumit daripada si perempuan akan meremukkan kepalanya, keturunannya akan meremukkan kepalanya. Itu aja rasanya kayak terbuka rahasia yang luar biasa. Di mana Allah itu ingin terus sesuatu yang udah buruk dia terus mau bikin baik. Jadi Allah itu dari dia menciptakan dunia ini bahwa semua baik, bahwa Tuhan merancangkan yang baik, dia akan terus mau bikin jadi baik. Iblis terus mau bikin jadi buruk. Betul nggak kira-kira gitu, Syum? Ya. Allah terus mau bikin menjadi sesuatu yang baik. Dia bikin rancangan-rencana, dia kirim Yesus supaya menjadi lebih baik, supaya manusia diselamatkan. Supaya apa yang diciptakan dulu di Taman Eden menjadi sempurna kembali lagi melalui Yesus Kristus. Tapi setan terus mau menggagalkan sampai sekarang. Kalau bisa entar kedatangan Yesus kedua kali dia gagalin juga. Supaya apa? Kedatangannya sia-sia. Dia tidak mendapati iman di bumi, kata Sung. Kata firman Tuhan, kemarin Sung ngomong gitu, ralat. Dia udah capek-capek, udah persiapin lah jalan. Yesus mau turun, dia tidak mendapati iman di bumi. Sama ibaratnya. Dia hanya mendapati Nabi Nuh 8 orang. Jangan, kita harus kerja keras, terus semakin serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah tidak hanya sebagai karakternya juga, tapi juga punya karakter kasih Tuhan kepada banyak orang. Jangan
sendiri udah diberkati, sendiri sudah diselamatkan, orang lain nggak perlu gitu. Ya, jadi saya nggak terlalu panjang, cukup 30 menit saya bagiin. Jadi saya ulang bahwa saya beri judul firman Tuhan malam ini adalah hidup dengan tujuan yang benar. Apa itu tujuan yang benar? Janganlah hidup kita tujuannya kepada diri kita si aku, tapi bertujuan kepada Allah. Kenapa bertujuan kepada Allah? Karena firman Tuhan yang bilang Allah itu yang menciptakan kita, menciptakan dunia ini. Gitu loh. Dan kenapa kita setelah kita oke lah kita percaya pada Allah menciptakan kita. Untuk apa Allah ciptain kita? Untuk serupa dan segambar dengan Allah. Kenapa? Untuk apa serupa dan segambar Allah? Supaya kita bisa mengelola segala sesuatunya menjadi baik. Semua baik. Allah merancangkan semua menjadi baik. Allah tidak ada merencanakan yang jahat. Allah mau semua menjadi baik. Allah mau jadi berpartner dengan kita untuk menciptakan sesuatu yang baik. Dan jangan biarkan iblis hancurkan sesuatu yang mau jadi baik. Iblis terus menciptakan anak-anaknya, anak-anak setan tuh. Yang kita tulis ada anak Allah, ada anak setan. Supaya apa? Supaya mereka dipakai untuk menghancurkan dunia. Kalau makanya kita suka dengarkan. Gue bingung ya, ada orang-orang ya. Dia ngomong nih, di satu perkumpulan orang. Kita mau hidup enak-enak, bisa jalan-jalan, happy-happy. Ada orang yang sekumpulan yang maunya dunianya hancur, perang, hancurin. Ya itulah anak-anak si jahat. Anak-anak iblis. Dan tugas kita apa? Menyelamatkan mereka. Menyelamatkan untuk apa? Mereka sadar bahwa itu tidak benar. Oke, jadi saya akhiri sharing firman Tuhan malam ini. Ngantuk ya, Mai? Enggak. Nah, Ya, itu yang saya mau bagi. Tadi juga firman, apa yang saya lakukan, apa yang saya dapat dari firman yang saya bagikan. Makanya saya mengajak saudara-saudara, Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, bagi Bapak Ibu yang mungkin punya pengalaman hidup seperti saya, yang waduh kayak buntu segala macam, percayalah, berarti Anda masih tujuannya masih salah, masih pada diri sendiri. Anda mesti tertuju kepada Allah. Anda tertuju Allah, Allah tertuju pada firman Tuhan. Kalau Anda tidak punya tempat segala macam, Anda mungkin bisa hubungin nih Hendrik Bun nih ke linknya dia nih. Anda bisa lewat email, meskipun jauh bisa bertanya-tanya tentang Anda mau mengenal siapa itu Allah. Anda bisa dituntun bagaimana cara serupa dengan Allah. Gitu ya, Hendrik ya. Ya, kira-kira. Oke, thank you. Saya kembalikan kepada Hendrik. Tuhan berkati. Oke, terima kasih firman Tuhan yang begitu jelas. Uraiannya semua itu jelas dan itu tepat dengan apa yang menjadi konteks di dalam Yeremia 29 ayat 11. Itu ayat yang paling banyak dipakai dalam situasi sulit. Jadi kalau ada setiap situasi sulit, banyak pengajar-pengajar maupun pembicara di gereja itu memakai ayat ini di Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat yang cukup terkenal. Jadi banyak sekali, terutama bagi mereka yang punya kehidupan yang sangat sulit. Kurang kencang suaranya ya? Iya, kencang gitu. Nah, ini bagus suaranya? Iya, bagus. Bagus, oke. Jadi, terima kasih firman Tuhan yang dibawakan sama Budi. Ada pertanyaan nggak? Untuk si Budi. Pertanyaan mengenai ayat 29, Yeremia 29 ayat 11 ini, saya ulangi, karena tadi suaranya kurang besar ya. Mengenai Yeremia 29 ayat 11 ini, ayat yang cukup terkenal, di mana ayat ini sangat membuat kita lebih punya damai sejahtera. Comfort. Apa itu comfort? Ya, damai sejahtera. Nyaman. Nyaman. Kita punya rasa nyaman. Dalam kehidupan yang sangat sulit. Ini kita hidup di zaman yang sangat sulit. Sangat sulit. Jadi, kalau kita punya hidup kesulitan, si Budi ini sudah mengalami kesulitan dalam hidup dia. Tadi kesaksian dia. Kesulitan yang benar-benar sulit.
Saya melihat cerita bagaimana dia mau menikah aja nggak punya uangnya gitu istilahnya. Jadi kesulitan itu sudah dia lewati. Nah sekarang kita semua dalam keadaan yang sulit. Di dunia yang sulit ini. Setelah ada COVID-19 ini, coronavirus ini, kita bukan makin enak hidupnya, makin sulit. Dan kita sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggu sesuatu yang besar. Saya yakin dan percaya, saya sudah doakan ini. Ada kekuatan besar di dunia ini yang ingin merubah dunia. Dan ini pasti kerjanya si setan. Pasti. 100%. Dan firman Tuhan hari ini sangat tepat sekali untuk kita. Jadi, kalau boleh saya tambahkan mengenai cerita Yeremia 29 ayat 11 ini. Jadi cerita Yeremia 29 ayat 11 ini menceritakan bagaimana bangsa Israel itu ada di dalam pembuangan. Pembuangan di mana? Di Babel. Kita mau belajar Babel, kita dengar Babel itu ada di Kejadian 11 yang akan kita laksanakan besok. Tapi sebelum kita masuk ke dalam Menara Babel besok, saya mau memberi pelajaran mengenai siapa itu setan. Ini akan menarik. Besok saya harap besok bisa hadir semuanya. Karena apa? Kita mau belajar tentang si setan. Kalau kita tahu tentang si setan, kita tahu bagaimana ngalahinnya. Saya akan ajarin siapa itu si setan, bagaimana dia bisa terjadi, bagaimana diciptakan, dan sebagainya. Kita ada rahasia yang Tuhan memberikan kepada kita mengenai si setan ini. Itu musuh utama kita. Jadi kita nggak perlu takut sama dia. Oke. Jadi kembali lagi bahwa bangsa Israel ini dalam pembuangan ke Babel. Artinya banyak orang nggak mengerti apa arti itu pembuangan. Saya tanya coba di sini, siapa yang mengerti arti pembuangan selain Budi ya? Siapa yang tahu arti pembuangan? Mama tahu mah arti pembuangan? Nggak tahu, pasti nggak tahu. Bangsa Israel itu diserang sama bangsa Babelonia, Babel ini, dan mereka tuh ditangkep. Misalnya kita nih, orang Indonesia, dijajah Belanda. Pernah kan dijajah Belanda? Enak nggak? Emang enak dijajah? Nggak ada yang enak. Kalau hanya dijajah aja nih, tapi masih tinggal di sini, tinggal di Jakarta, tinggal di rumah, dikasih nggak apa-apa. Ini nggak, dipindahin. Rumah kita diambil. Kita tuh dipindahin ke satu tempat yang kita nggak tahu. Yang dipindahin bukan satu, rame-rame semuanya dipindahin. Jadi semua tuh suku bangsa Israel tuh dibuang ke Babel. Itu namanya pembuangan. Namanya dibuang. Orang yang dibuang itu benar-benar masa sulit. Dari hidup enak sampai ke satu tanah yang nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Dan konyolnya lagi ada satu nabi palsu. Ini di Yeremia, namanya si Hanania. Betul? Nabi Hanania bilang, "Oh, jangan takut. Tuhan akan dia bilang, memulihkan kita dalam waktu 2 tahun setelah pembuangan ini." Ngamuk Tuhan. Ini siapa? Nabi siapa? Kalau kita baca. Ada satu nabi namanya Nabi Hanania. Dalam pembuangan ini, berani-berani ngomong. Ini Tuhan ngomong nih, kita akan dipulihkan selama 2 tahun. Ngamuk. Kirim Nabi Yeremia. Bilang sama si Hanania. Bilang sama dia. Ini ngaco. Kalau kita buka di Yeremia 28 ayat 15. Enggak, bukan. 15 dan 16. Yeremia 28 ayat 15 dan 16. Coba, Mabel baca atau Nia baca. Coba baca kita. Yeremia 28 ayat 15 dan 16. Kita belajar Bible study sedikit ya. Kita mengerti nih, si Budi cerita tentang bagaimana Yeremia 29:11. Kita mesti tahu latar belakangnya dulu. Supaya kita mengerti kenapa Tuhan bicara mengenai damai sejahtera ini. 15.
15 dan 16, Bud. Lalu berkatalah. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya Kencang lagi. kepada dusta. Coba diulang. Suaranya kalah sama dedeknya. Sebentar, Cik, apa? Baiklah, coba jangan Cici mau baca firman Tuhan dengan Lalu yang baik ya. berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Nabi main-main. Banyak nggak di Indonesia? Pendeta-pendeta bilang, kiamat tanggal segini, bulan segini. Sebentar lagi akan ada ini. Tuhan bicara sama saya bahwa ini akan terjadi begini, begono. Dusta. Seorang nabi, seorang pengajar, seorang pendeta, seorang gembala sidang, kalau sudah mulai bicara mengenai akan terjadi seperti ini dan tidak terjadi, ini loh ayatnya loh. Tuhan bilang apa? Aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Maksudnya apa? Muka bumi, berarti bye-bye. Mati, tahun itu juga mati itu orang. Tuhan, dia bilang tahun ini juga engkau akan mati. Mati tahun itu juga. Buat pengajar, buat pendeta, maaf ya, Pak, Bu, semuanya yang jadi pengajar, jangan sekali-sekali main-main sama Tuhan. Jangan sekali-sekali bilang begini begono. Dusta, Tuhan nggak suka. Okay? Jadi kita mesti kembali lagi belajar latar belakangnya si Budi bicara mengenai Yeremia 29:11 supaya kita lebih mengerti. Tapi Budi sudah uraikan itu hampir 80%-nya benar-benar cerminan bagaimana bangsa Israel itu memasuki babak baru dalam hidup mereka, yaitu hidup yang penuh susah. Lalu dengan adanya Nabi Yeremia mengatakan itu pada Hanania, bukan berarti Tuhan akan memulihkan hari itu juga. Bangsa Israel pikir, oh Hanania mati nih, pasti ini nabi yang palsu, ya udah. Nih nabi yang asli si Yeremia mau ngomong apa nih? 70 tahun. Bangsa Israel di pembuangan 70 tahun. Nabi Hanania bilang 2 tahun, enggak, 70 tahun bakal dibuang. Jadi bayangin lah, kita nih orang Indonesia dijajah Belanda 70 tahun di tempat daerah yang kita nggak tahu apa-apa. Gimana hidupnya? Maka hadirlah itu. Yeremia 29 ayat 11. Kalau saya boleh ulangi, saya baca lagi karena ini ayat yang sangat baik. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Okay? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan bikin kaya. Bukan rancangan kamu akan hidup makmur. Bukan rancangan kamu akan punya ini, punya ono, punya enggak. Tapi rancangan damai sejahtera. Oke, ini damai sejahtera. Tuhan bilang damai sejahtera. Caranya apa? Tadi Budi sudah jelaskan semua lengkap. Sebenarnya jawabannya ada di ayat selanjutnya. Saya bacakan di ayat 12. Ini jawabannya. Caranya bagaimana untuk mendapatkan hidup damai sejahtera? Yaitu, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 12. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Dan
Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi, apa caranya bagaimana supaya mendapat damai sejahtera? Cari Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tadi Budi sudah jelaskan lengkap. Jadi Budi hari ini punya khotbah itu tepat, waktunya tepat. In the right time, in the right place. Bukan hanya untuk orang Indonesia. Bagi pendengar YouTube yang ada di seluruh dunia yang mengerti bahasa Indonesia, firman Tuhan hari ini jelas. Untuk kita semua yang ada di dunia ini. Karena apa? Yang susah bukan kita doang, yang susah sedunia. Oke. Dan kembali lagi, topik judul Ibu Di dikatakan bahwa hidup dengan tujuan yang benar. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi, terima kasih, puji syukur kepada Tuhan. Saya tadi pagi bangun tidur, saya berdoa, Tuhan, hari ini Budi mau bicara, tolong Tuhan bekerja. Ya, kencang, Budi, ya tadi pagi saya bangun berdoa, saya minta sama Tuhan untuk apa? Untuk memberikan Budi hikmat, supaya Tuhan juga beracara di dalam pembelajaran ini, sehingga semua mendapat berkat. Dan Tuhan sudah memberikan suara hatinya kepada kita. Oke? Kedengaran nggak sih, Ma? Dengar. Dengar ya? Jelas ya? Mama rada budak dikit. Bukan budak, memang kecil mungkin suaranya ya. Ya. Kalau budak, berdoa. Tuhan pasti kasih buka. Segala sesuatu dikatakan, kalau kita tanya dengan segenap hati, minta dengan segenap hati, ini jelas tadi Yeremia ayat 29, ayat 12, dan 13. Itu penting. Jadi kita tahu latar belakang kenapa bangsa Israel dibuang, satu. Kedua, kenapa ayat ini ada. Sehingga Tuhan memberikan mereka damai sejahtera. Mereka nggak takut. Mereka dibuang oleh Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang memelihara mereka. Ada pertanyaan yang lain? Kira-kira apa? Mungkin tanyanya begini. Bud, rahasianya apa sih, Bud? Selain kamu berdoa, kok sekarang bisa maju? Duit nggak jatuh dari langit. Mesti dicari. Nah, kalau mau tahu soal misalnya bagaimana maksudnya bisa berbisnis dengan baik, saya rasa Budi punya pengalaman yang lebih baik daripada saya untuk berbisnis. Karena kita melihat jalan cerita hidup Budi bahwa dia dari muda sampai hari ini dia bekerja keras. Bekerja keras dalam hal apa? Berbisnis. Apalagi kalau mau nanya soal multi level marketing, mungkin dia masternya gitu loh. Lebih tahu dari kita. Jadi, kembali lagi Bapak Ibu, kalau mau bicara mengenai firman Tuhan, saya bisa ajarin, Budi juga bisa ajarin, tapi kalau ngomong bisnis, mungkin Budi lebih baik. Dia bisa ketik-ketik lah. Tapi maaf ya, komen di YouTube itu saya matiin beneran. Komennya saya matiin. Karena apa? Saya melihat dan saya perhatikan beberapa sosial media seperti Facebook, Instagram, apalagi TikTok yang sekarang lagi terkenal, apalagi namanya Instagram, Twitter, itu orang bikin TikTok, bikin Facebook, bikin tujuannya apa? Minta like, minta di komenin. Kalau komennya bagus-bagus, kalau komennya ini begini-begini, waduh sakit hati. Ada yang bunuh diri loh gara-gara di komen yang nggak bagus loh. Nah hati-hati. Jadi buat anak-anak, Mabel, Nia, Kay, atau Michaela, siapa aja yang ada urusan dengan sosial media, kalian boleh masukin. Tapi kalau ada orang komen aneh-aneh, jangan didengar. Terserah orang mau ngomong apa kek, kenal juga enggak. Kedua, kita jangan mengharapkan komen-komen, jangan. Karena nanti kayak kita nih sekarang, kita sedang membentuk tubuh Kristus. Yesus ada kepalanya. Kita sudah jadi tubuh Kristus nih sekarang nih berlima ini, 5 keluarga ini. Nanti 5 keluarga ini
akan bergerak dalam hal memuliakan Tuhan. Tapi kalau saya nih tujuannya buka YouTube ini untuk mendapatkan komen, mendapatkan like, saya tujuannya nanti berubah. Bukan untuk Tuhan lagi. Untuk apa? Untuk saya, kata tadi si Budi. Aku. Wah, kenapa nih komennya jelek? Wah, kenapa begini? Wah, mau bikin yang bagus, bikin ini. Enggak. Saya nggak perlu komen. Saya perlu jiwa yang mendengar firman Tuhan hari ini dan bisa bertobat, bisa masuk ke dalam kerajaan Allah sama-sama dengan kami semua, itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Kalau surga bisa pesta pora gara-gara satu orang bertobat, apalagi kita di sini. Bisa bayangin, bagi pendengar semua yang ada di seluruh dunia, mendengar apa yang Budi bicarakan hari ini, lalu bertobat hari ini, bagaimana perasaan Budi? Lebih bahagianya mana sama kasih komen, oh bagus ini. Pak Budi, mungkin 10 tahun kemudian, saya pernah ketemu Pak Budi sekali. Di mana saya nggak pernah ketemu? Saya ketemu Pak Budi dulu 10 tahun yang lalu di mana? Di YouTube. Benar, Pak Budi nggak kenal saya, tapi saya tahu Pak Budi. Tapi Pak Budi hari itu bicara mengenai bagaimana hidup dengan benar, bagaimana hidup dengan penuh sejahtera. Saya bertobat dan saya ikutin apa yang Pak Budi anjurkan dan saya berdoa kepada Tuhan hingga hidup saya hari ini penuh damai sejahtera. Waduh. Coba jelaskan ke saya bahagianya kayak bagaimana kalau ada orang tiba-tiba datang kayak gitu bilang, saya bertobat gara-gara Pak Budi memberitakan firman Tuhan. Bagaimana bahagianya saya? Misalnya ada suatu hari orang datang ke saya, Pak, saya bertobat karena saya belajar banyak tentang firman Tuhan. Wah, orang boleh kasih saya rumah, mobil, boleh terserah, tapi nggak akan lebih bahagia orang yang bertobat satu. Gara-gara kita punya tubuh Kristus seperti ini. Itu bisa dirasakan saya dengan Budi, karena kita berdua pengajar. Tapi bukan berarti Sandy, Sansan, Yung kagak bisa. Bisa. Bukan berarti Mama nggak bisa. Bisa. Sebenarnya, kalau boleh saya jujur, di keluarga kita, siapa terang itu? Si Mama. Mama yang membawa keluarga Papa semua itu. Keluarga besar kita nih dari Papa, itu dibawa semua kepada Tuhan melalui Mama, tanpa sadar. Kalau kita ikutin jalan ceritanya, ya Mama yang bawa. Dia sudah menjadi terang, dia sudah membawa jiwa-jiwa banyak. Membawa jiwa suaminya sendiri. Bahagianya gimana? Bahagia sekali. Hidup boleh susah, tapi jiwa orang diselamatkan itu lebih dari senang itu. Miskin tapi bisa membawa jiwa, aduh. Bisa bayangin nggak kalau Yesus hidup zaman sekarang? Bisa bayangin nggak kalau Yesus datang nih zaman sekarang, lalu tiba-tiba, siapa yang terakhir mati? Di sini, siapa yang terakhir yang terkenal? Siapa yang terakhir meninggal di Indonesia yang terkenal? Nggak kedengeran, Bud, kena mute. Eka Cipta Wijaya. Eka Cipta, tiba-tiba Yesus datang. Eka Cipta, bangkit. Keluar. Bisa bayangin nggak orang kaya di Indonesia? Ini yang ngomong orang kaya, yang duitnya banyak. Tuhan Yesus minta berapa banyak? Minta duit berapa banyak? Saya bayar. Jangan bangkitin saya. Kasih saya hidup selama-lamanya. Berapa banyak orang mau bayar? Kita ngasih orang satu hidup selama-lamanya, bisa bertobat, lalu hidup selama-lamanya di surga. Aduh, gratis. Nggak perlu bayar. Jadi, itulah. Jadi, hidup dengan tujuan yang benar itu bukan hanya untuk kita. Tapi kembali lagi kita menjadi cermin Kristus. Sehingga kemuliaan Tuhan itu bisa tersalurkan melalui kita. Dan kemuliaan Tuhan itu yang menangkap orang lain. Gitu. Oke? Itu tambahan saya. Supaya
jelas, lebih baik, si Budi bisa. Saya cukup ini ya, cukup bersuka cita karena dalam keluarga kita ini ada 2 pengajar, ada Budi, ada saya gitu ya. Dan saya harap dengan apa yang kita pelajari, suatu hari nanti kita semua menjadi pengajar-pengajar. Saya nggak menuntut kalian menjadi pendeta, enggak. Saya pun nggak mau jadi pendeta, jujur ngomong. Emang enak jadi pendeta. Kesandung dikit. Tuh, lihat tuh pendeta tuh. Begini, begini. Lihat tuh pendeta mobilnya. Mercy. Ini ono. Padahal kaya pendetanya. Emang nggak boleh. Saya kan kerja. Saya kerja uangnya dari saya. Saya punya uang banyak. Saya mau beli mobil. Yang penting saya memberikan apa yang Tuhan sudah titipkan ke saya. Bukan berarti, Tuhan nih, kasih kerja, dikasih bisnis. Penghasilannya 10-20 miliar per tahun. Cuman hidupnya gembel. Buat apa? Ngapain? Gitu loh. Istilahnya, ini Tuhan titipin. Ya tolol boleh, tapi jangan tolol sekali gitu loh. Ya kalau memang kamu izinkan beli punya kendaraan bagus, ya silakan. Why not? Karena itu uang kamu. Kamu kerja, keringat sendiri. Tapi kebanyakan pendeta zaman sekarang, uangnya dari rakyatnya tuh. Uangnya dari jemaatnya. Diambilin buat hidup dia kaya. Nah itu yang salah. Kalau dia punya usaha, contoh misalnya, siapa yang kaya? Yang jadi Mokhtar Yadi. Apa kurang kaya itu orang? Tapi dia ditangkap Tuhan. Ini kesaksian. Saya berani katakan untuk pendengar, Pak Mokhtar itu dulunya bukan orang Kristen, tapi dia sekarang orang Kristen yang baik. Dia kaya. Salah punya perusahaan, salah punya mobil hebat, salah punya rumah bagus. Ya dia kaya kok. Mau diapain? Orang hidupnya udah kaya. Suruh dia miskin? Nggak mungkin. Gitu. Jadi, dan dia sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu menjadi contoh yang baik. Buat orang-orang kaya di Indonesia atau di seluruh dunia bisa mencontoh hidupnya Pak Mokhtar Yadi. Beneran. Itu contoh yang baik. Supaya kita jangan kaget. Emang lu doang yang kaya gitu loh istilahnya. Oke, bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh, kaya boleh. Firman Tuhan menjelaskan bahkan kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada kita kalau kita setia sama Tuhan. Oke. Ada pertanyaan yang lain sebelum kita tutup? Biasanya kalau sekolah ditanya, ada pertanyaan? Kan? Terus gurunya gini, liatin kita begini nih. Ada yang mau bertanya? Muridnya? Nah, itu orang Indonesia. Orang Indonesia gitu biasanya. Di Amerika, gurunya belum ngomong, tangannya udah begini-begini, udah nggak tahan. Mau nanya. Anak-anak di Amerika diajarin kalau mau tanya, angkat tangan. Jadi kalau gurunya ada ngomong, lalu di kepalanya ada pertanyaan, tangannya udah nggak tahan, udah gatel. Tapi mereka nunggu. Ditungguin itu pertanyaan di kepala dia. Tangannya udah gatel, udah begini-begini nih. Ada pertanyaan, semuanya begini. Rame-rame begini. Kamu siapa? Contoh, kita bisa lihat bagaimana Presiden Amerika, yang sekarang misalnya Trump, kalau misalnya lagi conference, itu yang mau nanya begini semua wartawannya. Dia nunjuk-nunjuk siapa yang duluan. Di sini Masnya. Itu sebenarnya harus kita didik anak kita. Kalau ada pertanyaan, angkat tangan buru-buru. Kebanyakan orang tua di Indonesia, anaknya mau nanya, udah deh, anak kecil nggak ngerti apa-apa. Padahal dia mau nanya hal yang dia nggak tahu, dan kita tahu jawabannya. Kita jangan sia-siakan itu. Beri pelajaran yang baik, kasih jawaban yang baik. Aku bikin Anak kecil tangannya udah nggak tahan nih, udah mau tanya tuh begini dia, udah nggak tahan, gatal tangannya. Itu kesempatan buat kita. Pak, artinya apa? Udah makan dulu yang benar. Udah makan, udah minum susu, cuci kaki. Bukan nanya, jadi tidur capek. Ya lupa mau nanya apa. Ya kan? Itu orang tua Indonesia. Oke? Ada lagi? Pertanyaan misalnya apa yang berhubungan dengan ini, mumpung Budi di sini bisa memberi kesaksian, juga bisa memberi masukan yang baik. Ada lagi? Dan saya harap saudara-saudara kita semua besok-besok jangan malu-malu
Boleh ngomong, besok minggu depan saya boleh nggak kesaksian? Saya nggak khotbah tapi kesaksian. Boleh. Yang dengar keluarga sendiri. Boleh, ini saya mau kesaksian nih. Kesaksiannya apa? Kemarin saya begini, begini, lalu Tuhan saya berdoa, Tuhan jawab ini. Nah itu kesaksian yang baik. Gitu loh. Jangan kita berdua aja. Jadi yang lain ada kesaksian. Kayak mama juga, kalau ada kesaksian, boleh ngasih tahu kesaksian. Dikasih waktunya kok. Banyak waktunya, jangan takut. Kesaksian apa aja. Kenny juga, Kenu, Sensen, Sosoyanti juga. Jangan malu-malu. Ngomong aja. Gratis ngomong. Nggak disuruh bayar. Pokoknya ada kesaksian. Kesaksian itu penting buat kita. Ada yang bisa kasih tahu kenapa kesaksian itu penting buat kita, buat keluarga kita? Kesaksian itu penting buat keluarga kita, menunjukkan bagaimana kita hidup dekat dengan Tuhan. Semakin banyak kita memberi kesaksian, semakin tahu kita, saudara kita ini sudah makin dekat sama Tuhan. Karena banyak kesaksian hidupnya. Dalam hal ini, kita nggak dituntut hidup dengan enak. Hidup kita nggak bakalan nggak enak. Ikut Kristus itu nggak enak, gitu aja deh. Agama apaan tuh ikut Kristus nggak enak? Ya itu yang ngomong Yesus, yang ngomong Tuhannya kok. Jangan pikir enak. Tapi Tuhan berikan damai sejahtera. Itu janji dia. Nggak enak tapi damai sejahtera. Mana ada orang hidup nggak enak tapi damai sejahtera. Cuman ada di sini doang. Makanya banyak orang tuh keluar dari agama Kristen gara-gara hidupnya cuman nggak enak. Nggak apa namanya, kan banyak di Wahyu dikatakan siapa yang bertahan ya kan? Dia akan mendapatkan kerajaan surga. Ya, aku punya tangan ya. Nih. Orang lihat kerajaan dunia, kita lihatnya kerajaan surga. Beda. Aku akan memberikan semuanya ini, kata si setan. Tapi Yesus bilang, aku berikan kerajaan surga. Lu baru dunia, gue kasih surganya gimana? Pilih deh, tinggal pilih salah satu. Satu kasih kerajaan surga, satu kasih kerajaan dunia. Yang sama Tuhan sendiri digulung seperti apa, Bud? Ingat, ya? Digulung seperti apa? Dunia ini akan digulung seperti apa? Seperti kitab digulung. Dunia yang sekarang digulung sampai habis. Dibikin dunia baru. Sama setan-setannya digulung. Besok kita ngomong setan. Berdoa. Supaya apa? Ini kita mau telanjangin si setan. Besok. Seru. Beneran. Kita mau tahu siapa si setan. Kita kan orang Indonesia kalau dengar setan kan, wah kuntilanak lah, mukanya serem lah, beginilah, begitulah. Ya udah nggak apa-apa. Emang ada itu teman-temannya itu memang bikin kita takut. Kenapa? Karena mau kita takut. Yang kamu buat green salad. Budi barusan ngomong kan, setan maunya apa yang Tuhan bikin, dia mau bikin juga. Kamu giniin. Tuhan bilang, permulaan hikmat adalah Takut akan Tuhan. takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Setan bilang, permulaan hikmat adalah takut sama setan. Kamu taruh, ya kan? Tuh, dia mau bikin kopinya. Taruh. Kalau bisa nih, kan ini semua kita udah punya handphone kan? Punya handphone kan semua kan? Kalau bisa, liatin tiap hari tuh muka-muka setan. Supaya kita dilatih. Hatinya, jiwanya kita latih. Ketemu yang kayak begini, gue nggak takut. Ketemu gini, gue nggak takut. Ketemu gini, gue nggak takut. Oh ya. Salah. Kemarin saya sempat kaget itu siapa si Bang Lim ya? Kalau ada yang ikut Asera tuh di WhatsApp, Asera ada nggak Asera? Hah, Asera? Ada nggak, Bud? Asera, Bud? Masuk nggak Asera? Gue nggak ikut. Nah, ini. Nih, lihat nih. Ini ada gambar begini nih, ada orang lari-lari, terus ada mobil kejemplung. Oh, saya pikir apaan ini, ada apa orang lari-lari? Kalau begini gambarnya, gue setan. Kaget gue. Kaget. Setan yang keluarnya. Sampai merinding. Dalam nama Yesus langsung saya bilang, ini kaget nih, ada orang ngirim kayak begini. Tiba-tiba keluar muka setan kayak begini. Aduh, ini tiap hari kita liatin, nggak apa-apa nih. Kita liatin nih, dalam muka kayak gini. Ayo deh, kita foto-foto tanah dulu lama. Saya punya Yesus yang bisa mengalahkan kepalamu, udah diremukin kepalamu. Gitu selalu. Lagi serius, ini kenapa nih mobil udah di depan, ini rel kereta api nih.
Ini mobil nyangkut di rel kereta api. Begitu ada suara kereta apinya, saya pikir, wah ditabrak hancur nih. Tolong buka setan keluar. Aduh, kaget juga. Kaget beneran. Dulu anak-anak gue lagi lihat handphone, tiba-tiba gue kaget dilempar. Yang ada setannya. Handphone dilempar, gue bilang, kenapa? Yang lucu sih, gimana sih? Kirain telepon Jokowi itu telepon apa itu? Kan telepon kira Jokowi, Kris. Si Dede bukan? Iya. Dek, dulu gimana Dek? Dede ceritain yang Dede kan telepon. Iya, waktu itu Dede. Yang Dede. Cakep amat ya, Dek. Lihat telepon. Oh iya, Gimana? waktu itu kan aku lihat foto HP papi aku, terus ada video kayak telepon gitu. Nah, terus Oh, temen aku telepon, aku matiin dulu. ini kayak gitu-gitu deh. Kadang-kadang membuat anak-anak jadi takut, Bud. Kita ajarin jangan takut. Setan sudah dikalahkan. Jangan Coba takut. lu tanya anak gue dong. Kenapa nggak boleh takut sama setan? Jawabannya apa itu? Ya, Kenapa? dulu. Kenapa nggak takut sama setan? Hah? Kenapa? Kalau dong Ci, kenapa nggak boleh takut setan? Karena ada Tuhan. Karena roh yang apa? Kita lebih besar Enggak, Cici jawabannya jadi. dunia. Woi, woi. Tuh, Bapak mau dengar. Nia dipanggil. Tadi jawabannya apa, Papi? Niko, aku lagi khotbah. Kenapa? Jadi begini. Nggak Waktu apa-apa ya. itu jadi aku lagi lihat foto papi, terus kayak ada video telepon gitu. Pas aku lihat ternyata ini setan, langsung aku lempar gini. Ya mau. Terus pas Cici lihat, Cici kaget gitu Cici. Iya, Papa juga hampir Papa lempar nih handphone. Orang enak seru-seru apa ini mobil udah. Waduh, kasihan ini truk udah mau ditabrak kereta. Ceder setan. Ada aja orang. Waktu itu. Jangan takut ya. Ingat, jangan takut. Besok kita telanjangin si setan. Muka boleh serem. Oke. Itu kerjaan si setan itu. Permulaan hikmat takut akan setan. Jangan takut sama setan. Udah, gitu aja. Jangan takut. Cici bilang, kenapa sih ketakutan? Pas Cici ambil sini, Cici nonton. Apaan sih takutnya? Pas dia lihat, kaget juga dia tes setan. Iya, jangan takut sama setan ya. Ingat, jangan takut. Inilah gunanya kita rame-rame satu tubuh Kristus, kepalanya Kristus. Kalau kita kepalanya Kristus, jangan takut dah. Udah gitu aja dah. Siapapun kita udah nggak takut. Dari situ kita baru mengerti kenapa 12 murid Yesus itu mau mati buat Yesus. Karena mereka udah ngerti. Mereka tahu mati itu bukan masalah yang ditakutin. Tidurin, Niko. Bahkan Paulus bilang mati itu adalah sebuah keuntungan. Keuntungan. Kalau kita punya hati, mati adalah keuntungan. Udah dah, kita udah gak ada yang ditakutin deh. Beneran. Maju kemana aja, dikirim Tuhan kemana aja masuk itu. Salabim, abrakadabra. Itu Roh Kudus itu yang bekerja udah. Kalau sampai Roh Kudus bilang jangan takut mati, udah. Beneran. Kita harus sampai titik ke sana di mana kita nggak perlu takut mati lagi. Aku gak ada di bawah. Kalau bilang mati itu untung. Kayak kita nih lagi dagang nih, cuan. Makin ramai makin cuan. Nah itu dia. Mati adalah cuan. Mati untung. Itu mesti dilatih lah. Itu iman harus dilatih. Ini kan kalau badan kita dilatih, angkat besi, lari, olahraga itu untuk menguatkan jasmani kita. Kamu gini terus. Otot jasmani kita dilatih. Tapi otot rohani juga harus dilatih. Gitu. Biar nggak kaku. Biar tahan banting rohnya. Niko, coba kasih lihat Jejes. Jejes pasti kaget. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mau berdoa ya. Hari ini Mabel berdoa. Ayo tutup. Doa tutup. Mabel. Tadi Nia udah berdoa, bagus. Sekarang pembukaan. Sekarang Mabel tutup berdoa. Doa penutupan. Mabel mau berdoa ya. Ayo. Mabel mau berdoa doa penutupan ya. Ayo. Bel, siap. Semuanya tutup kepala, kita mau berdoa. Terima kasih buat malam ini. Biar kenceng ya. Tuhan, terima kasih untuk malam ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kita bisa
melakukannya Beli gitu, curang. apa yang Tuhan Yang penting, Len, dengerin. Dimutin ya. Nih, dimutin. Tuhan apa yang Tuhan ingin kami untuk membuat Nih masih ada tuh. Ya, masih ada ya. Bentar. Ulang. Michaela, kita mau berdoa, semuanya tutup kepala, tutup mata, tutup mulutnya juga, karena kita mau berdoa. Mabel mau berdoa. Kalau semuanya ngomong, nggak kedengeran. Oke? Boleh? Boleh? Kalau boleh, angkat tangan. Kasih jempol. Oke, mantap. Ya, kita mau berdoa. Tutup kepala. Ya, kencang, Bel. Tutup mata, tunduk kepala. Oke? Kita mau berdoa. Mabel ulang ya. Oke. Ya. Yuk. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk waktu yang kita sudah dapat untuk membuat untuk belajar Bible study. Dan lindungilah kami dari pandemik ini dengan lindungilah kami dari pandemi ini dan jaga dan sehat kami sehat selalu. Haleluya. Amin. Ya, doa yang baik. Terima kasih sudah didoakan supaya kita sehat semua ya. Kita belajar dari kecil untuk berdoa seperti itu. Yang lain juga belajar berdoa. Ya, berdoa itu nggak perlu yang hebat-hebat. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan. Biar firman Tuhan itu hidup di dalam kami. That's it. Oke, itu cukup. Oke. Alright, kita selesai hari ini. Besok kita akan belajar mengenai si setan. Siap-siap. Banyak ayat-ayatnya banyak. Jadi saya nggak ngomong sembarangan. Jadi ngomong mengenai ayat. Dari mana kita tahu si setan. Oke. Ada pertanyaan? Ini semuanya kira-kira apa? Jadi ngobrol-ngobrol lah hari ini udah bebas. Mau apa lagi? Tapi Bud, thank you Bud ya. Udah waktunya. Oh, sorry. Ada satu lagi. Minggu depan kita ada kedatangan tamu. Tamu istimewa. Saya minta dia untuk bicara buat kita minggu depan. Oke? Saya nggak kasih tahu siapa orangnya, tapi kalian kenal semua. Oke? Jadi saya minta dia tolong. Saya bilang tolonglah, kami ini sedang membangun tubuh Kristus. Bisa nggak bagi sedikit? Dia juga ngajar, sebenarnya juga ngajar. Jadi saya minta dia untuk memberikan apa yang dia ajarkan dia di dalam Bible study-nya dia. Jadi di gereja kita ada beberapa pengajar. Jadi saya minta tolong dia, coba bisa nggak? Gitu loh. Jadi minggu depan tanggal 5. Jadi saya udah minta sama dia dan dia tidak keberatan mau mengajarkan kita. Oke? Kita belajar dari siapa aja. Bagus atau enggaknya itu kan itu urusan Tuhan, ya kan? Yang penting Tuhan mau bicara. Tuhan mau bicara tuh kita pakai semua. Oke?